Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi? Apakah langsung terjun aja supaya nggak kehilangan kesempatan, atau justru hati-hati banget sampai nggak jadi-jadi? Well, nggak semua orang atau semua kondisi cocok untuk investasi loh. Ada beberapa hal yang bikin investasi malah jadi bumerang kalau kita lakukan tanpa persiapan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas alasan-alasan yang bikin kita perlu berpikir ulang sebelum memulai investasi. Stay tune ya sampai akhir, biar lebih paham dan nggak salah langkah. Kondisi yang pertama yaitu belum punya dana darurat. Investasi itu penting, tapi lebih penting lagi punya pelindung finansial yang namanya dana darurat. Bayangin kayak gini deh, kalian investasi di saham atau di reksadana, terus tiba-tiba ada kondisi darurat, kayak handphone kalian rusak, atau biaya rumah sakit, atau malah kehilangan pekerjaan. Kalau kalian nggak punya dana darurat, kalian jadi terpaksa ambil uang dari investasi. Nah, masalahnya bisa jadi harga investasi lagi turun, jadi kalian malah rugi. Atau deh contoh lain, misalnya kalian invest di saham gitu ya. Beberapa bulan kemudian, orang tua kalian sakit dan butuh biaya besar. Karena kalian nggak punya dana darurat, kalian jadi harus jual saham di harga yang lebih rendah daripada di saat kalian beli. Alhasil, bukan cuma nggak untung, kalian malah tekor. Nah, makanya sisihkan dulu dana darurat sebelum kalian mulai investasi. Idealnya, dana darurat ini sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Buat yang single, minimal 3 bulan itu cukup. Tapi kalau udah berkeluarga, lebih aman 6 bulan, tapi lebih baik lebih dari itu. Selain itu, simpan dana darurat kalian di tempat yang liquid ya, yang mudah diambil atau mudah dicairkan, seperti misalnya tabungan biasa atau deposito. Next, kondisi yang kedua, masih terlilit utang konsumtif. Jujur aja, utang konsumtif itu ibarat lintah buat finansial kita. Bunga kartu kredit, pay letter, ataupun pinjaman online alias pinjol, bisa jauh lebih besar daripada hasil dari investasi. Kalau kalian punya utang yang masih menumpuk, lebih baik fokus dulu untuk lunasin semuanya. Investasi sambil punya utang dengan bunga yang tinggi itu hanya akan bikin kalian gali lubang tutup lubang. Sebagai contoh nih, misalnya kalian punya utang pay letter 10 juta dengan bunga 2% per bulan. Alias kalau di total jadi 24% ya per tahun. Nah, sembari punya utang itu, kalian invest di reksadana yang ngasih imbal hasil 10% per tahun. Dari sini aja udah jelas ya, hasil investasi kalian itu nggak akan bisa menutup bunga utang. Bukannya untung, malah rugi terus. Jadi, prioritaskan bayar utang konsumtif kalian kalau masih ada. Kalau memungkinkan, mulai dari utang dengan bunga yang paling tinggi dulu. Dan setelah utang lunas, baru deh kalian alokasikan uang untuk investasi. Lanjut, kondisi yang ketiga, tidak memahami risiko investasi. Investasi itu bukan kaya mendadak, apalagi kalau kita nggak ngerti risikonya. Setiap jenis investasi pasti punya risiko, mulai dari fluktuasi harga, kayak investasi saham atau kripto, sampai risiko gagal bayar, kayak peer-to-peer lending. Kalau kalian nggak paham soal ini, kalian bakal panik di saat harga turun, atau malah masuk di waktu yang salah hanya karena ikut-ikutan. Contoh, misalnya kalian tergiur cerita teman kalian yang dapat untung besar dari kripto. Gara-gara itu, kalian jadi ikut-ikutan beli di harga yang tinggi, tapi seminggu kemudian harganya malah anjlok. Nah, karena kalian panik, kalian jadi jual rugi. Seandainya kalian udah paham risiko dan pola investasi, kalian mungkin bakal tahan dulu sampai harga naik lagi. So, sebelum berinvestasi, cari tahu dulu ya risiko produk yang pengen kalian pilih. Pelajari konsep high risk, high return. Selain itu, kalau kalian masih belum paham, mulai dari investasi yang berisiko rendah dulu, seperti misalnya deposito, atau reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Dan jangan FOMO. Buat keputusan kalian berdasarkan analisis, bukan tren. Next, kondisi yang keempat, tidak punya tujuan investasi. Investasi itu bukan hanya soal kita menaruh uang terus berharap bisa cuan ya. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita bakal gampang goyah. Misalnya, kalau kalian tiba-tiba butuh uang untuk sesuatu yang nggak penting atau malah tergoda buat belanja barang yang mewah, barang mahal, terus kalian cairkan investasi kalian sebelum waktunya. Ujung-ujungnya, nggak ada hasil maksimal yang kalian dapatkan dari investasi itu. Katakanlah misalnya kalian investasi reksadana, tapi nggak punya tujuan yang spesifik, mau dipakai buat apa.
ketika ada diskon besar-besaran di marketplace, kalian cairkan investasi itu untuk beli gadget baru. Padahal, kalau kalian tahan sampai setahun lagi misalnya, mungkin investasi itu bisa tumbuh 8%. Makanya, jangan lupa untuk tentukan tujuan investasi kalian dari awal. Apakah untuk dana pensiun, apakah untuk beli rumah, atau untuk menikah misalnya. Selain itu, sesuaikan instrumen investasi dengan jangka waktu dan tujuan kalian. Kayak misalnya untuk tujuan jangka panjang atau 10 tahun lebih, pilih saham. Kalau untuk jangka pendek, reksadana pasar uang lebih aman. Dan tulis tujuan kalian di tempat yang gampang kalian lihat sebagai pengingat. Misalnya di notes handphone, atau jadiin wallpaper handphone kalian. Next, situasi yang kelima, kondisi keuangan belum stabil. Kalau kebutuhan pokok aja belum bisa terpenuhi dengan baik, jangan buru-buru investasi. Kondisi keuangan yang belum stabil itu ibarat kalian lagi jalan di atas es yang tipis. Sekali jatuh, susah bangkit, dingin lagi. Prioritas utama kalian adalah memastikan bahwa pemasukan kalian cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kalian masih struggle bayar sewa rumah, makan, atau transport, investasi justru bisa jadi beban tambahan buat kalian. Contoh, misalnya gaji kalian itu 5 juta per bulan, tapi pengeluaran bulanan kalian 4,9 juta. Karena kalian pengen ikutan temen yang investasi di saham, kalian menyisihkan 500.000 setiap bulan. Akhirnya nanti bakal ada waktu di mana kalian terpaksa menarik uang investasi itu untuk bayar listrik ketika ada biaya mendadak. Jadi, kalau kondisi keuangan kalian belum stabil, bikin anggaran keuangan dulu. Pastikan bahwa masih ada sisa setelah memenuhi kebutuhan pokok sebelum kalian mulai investasi. Dan kalau pemasukan kalian kecil, cari sumber penghasilan tambahan dulu, misalnya jadi freelancer atau jualan online. Lanjut, kondisi yang keenam, terbawa tren atau FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out itu adalah salah satu musuh utama investor pemula. Hanya karena melihat orang lain untung besar dari saham atau kripto, kalian buru-buru ikut-ikutan tanpa riset. Tapi masalahnya, setiap investasi itu punya siklus. Kalau kalian masuk pas lagi hype, besar kemungkinan harganya udah tinggi dan risikonya bakal lebih besar. Misalnya, kalau kalian ikut-ikutan beli saham teknologi yang lagi naik karena katanya nggak bakal rugi, ternyata beberapa bulan kemudian harganya turun drastis karena perusahaan itu nggak untung sesuai ekspektasi pasar. Akhirnya kalian panik dan jual saham kalian di harga yang rugi. Jadi sebelum investasi, pelajari dulu instrumennya. Jangan cuma ikut-ikutan tren atau saran dari teman kalian, atau saran dari influencer misalnya. Ingat prinsip ini, high risk, high return. Kalau hasilnya tinggi, risikonya juga besar. Dan tahan diri kalian dari FOMO dengan membuat perencanaan yang matang. Investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Next, kondisi yang keenam, tidak sabar atau tidak disiplin. Investasi itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Hasilnya baru bisa terasa dalam jangka panjang, kadang bertahun-tahun. Dan kalau kalian tipe orang yang nggak sabaran atau nggak disiplin, nggak konsisten, investasi bisa jadi tantangan besar buat kalian. Orang yang nggak sabar seringkali mencairkan investasi di saat yang salah, seperti ketika harga turun, sehingga akhirnya malah rugi. Misalnya, kalau kalian investasi di saham karena pengen untung besar dalam waktu 3 bulan, tapi begitu harga saham turun, kalian langsung panik dan jual di harga lebih rendah di saat kalian beli. Padahal, kalau kalian bisa sabar dan tetap pegang saham kalian itu selama setahun misalnya, bakal ada peluang harganya naik lagi. Jadi, pahami dulu bahwa investasi itu butuh waktu. Jangan berharap hasil yang instan. Selain itu, buat perencanaan investasi yang jelas dan patuhi rencana itu. Misalnya, kalian menabung di saham selama 5-10 tahun tanpa tergoda mencairkan di tengah jalan. Dan gunakan fitur auto investasi di platform reksadana atau saham supaya kalian bisa lebih disiplin. Lanjut, kondisi yang ke-8, fokus hanya pada return atau imbal hasil dan mengabaikan risiko. Tergiur cuan gede itu wajar, tapi jangan sampai cuma mikirin untung aja ya, tanpa memikirkan risikonya. Banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap investasi bodong karena iming-iming return yang besar. Padahal itu too good to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan.
Bahkan investasi legal kayak saham dan kripto sekalipun itu punya risiko yang lebih besar kalau nggak dikelola dengan baik. Katakanlah misalnya kalian ikutan investasi online yang menawarkan bunga 30% per bulan. Awalnya lancar, tapi tiba-tiba platformnya hilang begitu aja. Baru deh kalian sadar kalau itu ternyata investasi bodong. Jadi, kalau ada investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu singkat, jangan langsung percaya, curiga dulu. Sekali lagi, gunakan prinsip high return sama dengan high risk. Jangan investasikan uang yang kalian nggak siap kehilangan di instrumen yang berisiko tinggi. Dan ini penting banget, periksa legalitas perusahaan investasi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lanjut, kondisi yang ke-9, tidak memiliki literasi keuangan dasar. Investasi itu ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan. Kalau kalian nggak punya pengetahuan dasar, kalian bakal sulit memahami apa yang kalian beli dan risikonya. Banyak orang yang udah salah kaprah menganggap reksadana atau saham itu sebagai tabungan yang pasti untung, padahal nilainya bisa turun sewaktu-waktu. Sebagai contoh, misalnya kalian investasi di reksadana saham karena dengar kata orang-orang bahwa investasi di situ pasti untung. Nah, ketika pasar saham anjlok, nilai investasi kalian ikutan turun, dan kalian langsung panik. Kalian nggak tahu bahwa reksadana saham itu cocok untuk investasi jangka panjang, bukan harian. Jadi, pelajari dulu dasar-dasar investasi sebelum kalian mulai. Misalnya, apa itu saham, apa itu reksadana, atau apa itu obligasi, bagaimana cara kerjanya. Banyak platform edukasi gratis, kayak di website OJK atau di YouTube. Lalu, mulai dari instrumen berisiko rendah, seperti misalnya reksadana pasar uang, kalau kalian masih pemula. Dan jangan malu bertanya ke teman atau konsultan yang lebih paham soal investasi. Next, kondisi yang ke-10, usia tidak sesuai dengan profil risiko. Profil risiko itu penting banget. Apalagi kalau kita sudah mendekati usia pensiun. Orang-orang yang masih muda biasanya punya toleransi risiko yang lebih tinggi karena masih punya waktu yang panjang untuk memperbaiki kerugian. Tapi sebaliknya, kalau kita udah tua dan butuh dana pensiun, investasi di instrumen yang berisiko tinggi seperti saham bisa jadi keputusan yang fatal. Contoh, misalnya kalian udah usia 60 tahun, kalian investasi di saham karena tergiur cerita teman yang untung besar katanya. Tapi sayangnya, setelah kalian investasi di situ, pasar saham anjlok dan sebagian besar uang kalian hilang. Karena kalian nggak punya banyak waktu untuk recovery, kalian jadi terpaksa mengurangi biaya hidup. Jadi, sesuaikan investasi kalian sesuai usia. Buat yang masih usia muda, kalian bisa berani ambil risiko yang lebih besar di saham atau kripto. Sementara, kalau kalian udah mendekati usia pensiun, pilih instrumen yang berisiko rendah aja. Misalnya di obligasi atau reksadana pasar uang. Selain itu, gunakan rumus sederhana untuk alokasi. 100 dikurangi usia sama dengan persentase untuk investasi berisiko. Dan fokus pada aset yang memberikan pendapatan pasif, seperti obligasi yang memberikan kupon rutin. Lanjut, kondisi yang ke-11, menggunakan dana pinjaman untuk investasi. Berinvestasi pakai uang hasil pinjaman itu seperti kita sedang berjudi pakai uang orang lain. Risikonya besar banget. Kalau investasinya gagal atau pasar sedang turun, kita nggak hanya kehilangan uang, tapi juga harus membayar utang plus bunganya. Ini bisa jadi beban finansial yang berat kan? Katakanlah misalnya kalian pinjam uang 50 juta dari bank untuk investasi di forex karena tergiur imbal hasil yang cepat. Ternyata pasar forex bergejolak dan kalian kehilangan hampir semua uang itu. Akhirnya apa? Kalian jadi harus mencicil utang dari gaji yang kalian peroleh selama bertahun-tahun. Jadi jangan pernah investasi pakai uang hasil pinjaman. Apalagi kalau instrumennya berisiko tinggi. Gunakan uang dingin untuk investasi, yaitu uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan harian. Dan kalau kalian mau mulai dari nol, nabung aja dulu pelan-pelan, meskipun cuma 100.000 per bulan. Next, kondisi yang ke-12, kebutuhan jangka pendek lebih penting. Kalau uang yang mau kalian investasikan bakal dipakai dalam jangka waktu dekat, misalnya untuk bayar sekolah anak, atau renovasi rumah, atau traveling, sebaiknya tahan dulu. Karena investasi, terutama di saham atau di kripto, itu fluktuasinya tinggi banget, bisa naik turun dalam waktu singkat.
Kalau ternyata lagi turun, pas kalian butuh uangnya, bisa-bisa malah kalian rugi besar. Jadi kalau misalkan kalian investasikan tabungan renovasi rumah ke saham karena ingin hasil yang lebih besar, tapi sayangnya ketika kalian mau mencairkan dana investasi itu, harga saham kalian lagi turun 15% misalnya. Akhirnya kalian harus pinjam uang untuk menutupi kekurangan biaya renovasi. Jadi kalau kalian pengen pakai uang dalam waktu 1-3 tahun, pilih instrumen investasi yang stabil, kayak misalnya reksadana pasar uang atau deposito. Selain itu, simpan uang kalian untuk kebutuhan jangka pendek di rekening yang terpisah, supaya nggak tergoda untuk diinvestasikan. Dan pikirkan cadangan dana di luar investasi. Jadi kalian nggak perlu tarik uang di saat kondisi tidak menguntungkan. Lanjut, kondisi yang ke-13, emosi tidak stabil atau sedang stres. Investasi itu butuh logika yang tenang, bukan emosi yang meledak-ledak. Kalau kita lagi stres atau emosi nggak stabil, keputusan yang kita buat seringkali impulsif dan nggak terencana. Dan akibatnya, kita malah bisa merugi. Kayak misalnya nih, kalau kalian mungkin terburu-buru menjual investasi karena panik saat harganya turun, padahal seharusnya harga itu wajar dan sementara. Atau contoh lain deh, misalnya kalian baru aja kehilangan pekerjaan dan ngerasa tertekan. Dalam kondisi itu, kalian menjual seluruh saham yang kalian punya ketika harganya turun karena takut rugi lebih banyak lagi. Nah, setelah beberapa bulan misalnya, harga saham kalian itu ternyata justru naik signifikan. Dan kalian pun menyesal karena bertindak tanpa berpikir jernih. So, hindari membuat keputusan investasi di saat sedang emosional ya. Kalau perlu, tunggu beberapa hari sampai kondisi emosi kalian lebih stabil. Selain itu, latih mindfulness atau meditasi untuk membantu menenangkan pikiran kalian sebelum membuat keputusan yang penting. Dan bisa juga libatkan pihak ketiga, seperti misalnya financial planner atau perencana keuangan, untuk memberikan pandangan yang objektif. Lanjut, kondisi yang ke-14, tidak punya waktu untuk memantau. Investasi itu ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau kalian nggak punya waktu untuk memantau, apalagi di instrumen seperti saham atau forex yang butuh perhatian terus-menerus, investasi kalian bisa berisiko tinggi. Kalian mungkin bisa melewatkan momen penting kayak misalnya waktu terbaik untuk beli atau jual, yang akhirnya bikin hasil investasi kalian jadi nggak optimal. Contoh, misalnya kalian itu investasi di saham individual, tapi karena sibuk kerja, kalian nggak sempat ngecek pergerakan pasar. Nah, saham yang kalian beli turun drastis karena laporan keuangan perusahaan yang buruk, tapi kalian nggak sadar sampai kerugian kalian membesar. Jadi, kalau kalian itu tipe orang yang nggak punya banyak waktu untuk memantau, coba pilih instrumen investasi yang nggak butuh perhatian harian, seperti misalnya reksadana pasar uang. Selain itu, gunakan fitur otomatisasi, seperti auto debit untuk investasi rutin. Dan kalau kalian tetap ingin investasi secara aktif, luangkan waktu khusus, misalnya setiap minggu, untuk memantau portofolio kalian. Next, kondisi yang ke-15, hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kalau penghasilan kalian cuma satu dan belum cukup untuk kebutuhan pokok, sebaiknya tunda dulu rencana investasi. Fokus utama kalian adalah membangun stabilitas keuangan dan memastikan ada cadangan dana darurat. Investasi tanpa backup finansial yang kuat itu seperti membangun rumah di atas pasir, rapuh dan gampang runtuh. Contoh, misalnya kalian kerja di suatu tempat dengan gaji yang pas-pasan, tapi tetap memaksakan investasi di saham. Ketika misalnya ada biaya medis yang mendadak muncul, kalian terpaksa menjual saham yang kalian miliki itu di saat harganya turun. Dan uangnya ternyata nggak cukup untuk menutup biaya medis yang kalian butuhkan. Malah rugi kan? Jadi kalau kondisi kalian kayak gini, cari pendapatan tambahan dulu ya sebelum mulai investasi, misalnya freelance atau bisnis kecil-kecilan. Lalu, siapkan dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran sebelum berpikir soal investasi. Dan mulai investasi kecil-kecilan dari instrumen yang aman dan fleksibel, seperti reksadana pasar uang. Next, kondisi yang ke-16, tidak punya perencanaan pajak. Mungkin banyak dari kita yang masih belum sadar kalau keuntungan dari investasi itu bisa kena pajak. Dan ini bisa bikin hasil investasi yang kita peroleh jadi jauh lebih kecil dari ekspektasi.
Misalnya, investasi properti itu nggak cuma soal beli murah terus jual mahal. Kita juga harus bayar pajak penghasilan atau PPh final atas transaksi jual beli properti. Tanpa perencanaan pajak yang matang, kita bisa rugi, bukan untung. Misalnya nih, kalian beli properti seharga 500 juta dan berhasil menjualnya di angka 700 juta. Kalian kira kalian untung 200 juta kan? Tapi setelah dipotong PPh final sebesar 2,5% dari harga jual alias 17,5 juta, terus juga dipotong biaya notaris dan biaya lainnya, ternyata keuntungan kalian cuma 170 juta. Kalian jadi kecewa karena nggak menghitung pajak dari sebelumnya. Jadi, pelajari dulu aturan pajak untuk setiap jenis investasi. Kalau kalian bingung, konsultasikan dengan ahli pajak. Selain itu, bisa juga gunakan instrumen investasi bebas pajak seperti misalnya surat berharga negara atau SBN retail yang bunganya sudah dipotong pajak, dan sisihkan dana khusus untuk pajak, terutama kalau kalian investasi di properti atau aset besar lainnya. Lanjut, kondisi ekonomi sedang tidak mendukung. Ketika ekonomi negara sedang mengalami ketidakpastian yang tinggi, misalnya inflasi yang melonjak, risiko investasi jadi jauh lebih besar. Nah, kalau kita memaksakan investasi di saat seperti ini, tanpa strategi yang matang, kita bisa mengalami kerugian besar. Kalau dalam situasi kayak gini, cash is king. Memegang likuiditas itu seringkali lebih aman daripada mengambil risiko. Contohnya, kayak waktu pandemi COVID-19, misalnya kalian tetap maksa investasi di sektor pariwisata. Ternyata, pandemi membuat sektor tersebut ambruk dan nilai investasi kalian turun drastis. Kalau aja kalian menunggu sampai situasi ekonomi membaik, kalian bisa menghindari kerugian besar. Jadi, jangan ragu untuk menunda investasi ketika situasi ekonomi lagi nggak stabil ya. Fokus dulu pada dana darurat atau instrumen yang lebih aman seperti misalnya emas atau obligasi pemerintah. Selain itu, lakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko kerugian. Misalnya gabungkan investasi di saham, di emas, dan di reksadana. Dan perhatikan berita ekonomi global dan nasional sebelum membuat keputusan investasi yang besar. Next, kondisi yang ke-18 terlalu bergantung pada nasihat orang lain. Kalau kita mengikuti saran investasi tanpa paham dasar dan risikonya, itu kayak kita lagi naik kendaraan tanpa tahu tujuan. Kalau nasihat itu salah atau ternyata nggak cocok dengan situasi finansial kita, hasilnya malah kita yang rugi besar. Ingat, keputusan investasi itu harus sesuai dengan tujuan dan kondisi kita, bukan hanya sekedar ikut-ikutan kata orang. Contoh, misalnya kalian investasi kripto karena teman kalian bilang bakal untung besar dalam waktu singkat. Tanpa melakukan riset, kalian masuk di harga yang tinggi. Nah, sayangnya, beberapa minggu kemudian, harga kripto anjlok dan kalian kehilangan 50% modal yang kalian taruh di situ. Kalian baru sadar kalau investasi ini ternyata nggak cocok buat kalian. Jadi, gunakan nasihat orang lain sebagai referensi, tapi tetap lakukan riset mandiri. Pahami risiko dan prospek instrumen investasi yang kalian pilih. Jangan langsung percaya pada janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dan kalau kalian masih bingung, konsultasikan dengan ahli keuangan yang terpercaya, bukan sekedar teman atau influencer. Dan kondisi yang ke-19, masalah kesehatan mental. Investasi itu butuh pikiran yang fokus, sabar, dan tenang. Kalau kalian sedang mengalami masalah kesehatan mental, seperti misalnya depresi atau kecemasan, fokuslah untuk pulih dulu sebelum memulai investasi. Dalam kondisi mental yang nggak stabil, kalian bisa mudah terpengaruh berita buruk atau membuat keputusan impulsif yang akhirnya merugikan diri kalian sendiri. Misalnya, kalau kalian sedang mengalami anxiety yang parah, tapi kalian tetap memaksakan diri untuk investasi di saham, ketika saham kalian turun sedikit, kalian mungkin langsung panik dan menjual semua saham kalian di harga yang rendah. Padahal kalau kalian tenang, saham itu mungkin bisa naik lagi beberapa waktu kemudian. Jadi, prioritaskan kesehatan mental kalian sebelum memulai investasi. Jangan ragu untuk minta bantuan profesional kalau dibutuhkan. Lalu, pilih instrumen investasi yang nggak butuh perhatian intensif, seperti misalnya reksadana pasar uang, kalau kalian ingin tetap berinvestasi dalam kondisi ini. Dan fokus dulu pada membangun kestabilan finansial dengan tabungan, dana darurat, ataupun asuransi.
Jadi itu dia beberapa kondisi yang bikin kita nggak sebaiknya investasi dulu. Jangan lupa, investasi itu bukan sekadar ikut-ikutan atau ngejar tren, tapi soal kesiapan finansial, mental, dan pengetahuan kita. Oke, jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian, dan klik subscribe kalau belum. Sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.